Dipersilahkan jemaat untuk menyiapkan hidung jemaat, Alkitab, dan persembahan. Dan mari dalam minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan kita, Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal, yang kami sapa di dalam Kristus, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu atas berkat, kasih karunia yang Engkau limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersama akan menggumuli firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, sehingga firman Tuhan boleh menguatkan, firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bersabdalah ya Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ini firman Tuhan yang menjadi pusat permenungan kita dalam ibadah keluarga minggu ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang senantiasa tekun dan setia merenungkan firman-Nya, melakukan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sih di antara kita yang tidak pernah mengalami resah dan gelisah? Pasti setiap kita itu pernah mengalaminya. Baik itu resah dan gelisah ketika hati ini sedang bersukacita, sedang berbunga-bunga, ataupun saat hati ini sedang menangis, sedang merasakan kepedihan. Ambillah contoh sederhana yang bisa membuat kita resah dan gelisah adalah ketika kita mengalami jatuh cinta atau jatuh tempo. Yang kedua, mengapa jatuh cinta? Contoh sederhana, ketika seseorang sedang jatuh cinta, lagunya Chrisye itu ada yang bagus. Ia pernah menyanyikan demikian. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berdusta pada guru. Siapa di antara kita yang pernah mengalami hal yang demikian? Yang sedang jatuh cinta sekalipun pernah mengalami resah dan gelisah, harap-harap cemas, yang ditunggu-tunggu gak nongol-nongol sih, hati ini deg-degan. Lalu kemudian resah dan gelisah dalam situasi yang berbeda, dalam keadaan di mana hati kita sedang diliputi oleh kepedihan, hati kita sedang menangis, mau tidak menangis bagaimana? Aduh, contoh sederhana saja. Ini sekarang sudah tiba saatnya jatuh tempo, saatnya kita melunasi pinjaman kita. Sementara hasil panenan salak kita agak berkurang. Sementara warung makanan kita agak sepi dari biasanya. Orang-orang sekarang tidak begitu banyak yang beli makanan mateng. Mereka rata-rata masak di rumah masing-masing. Bagaimanapun juga ketika wabah corona terjadi di tengah-tengah kita, orang menjaga kesehatan, orang sekarang
satu dengan yang lain secara fisik agak dibatasi. Ketika ini pun berimbas pada perekonomian kita pun agak pusing dibuatnya, duit teko endi meneh. Pengeluaran tetap bahkan besar, sementara pemasukan agak berkurang. Ini yang membuat seseorang juga bisa mengalami keresahan dan kegelisahan. Bagaimanapun juga, mau jatuh cinta atau jatuh tempo, tetap hati itu berdegup kencang. Tetap, ini contoh sederhana yang kita alami, kita rasakan bersama. Ada keresahan dan ada kegelisahan yang menyelimuti hati kita. Mari pada saat ini kita bersama-sama belajar dari apa yang telah dialami oleh Daud. Bahwa digambarkan di ayat yang ketiga, ia mengalami kegelisahan dan keresahan. Diibaratkan tali-tali maut itu meliliti dirinya. Mengapa ia merasakan kegelisahan dan keresahan yang begitu kuat? Bagaimana tidak? Nyatanya anaknya yang terkasih yang bernama Absalom itu memberontak terhadap dirinya. Dan Absalom ini dengan sangat licik merebut hati Israel, membuat persepakatan gelap. Tujuannya adalah untuk merebut tahta Daud. Dalam hal ini Absalom mabuk akan kekuasaan. Jadi dirinya melihat bahwa ayahnya Daud bukan lagi sebagai ayah yang mengasihi, tetapi ayahnya, karena Absalom ini dihinggapi oleh rasa mabuk kekuasaan, melihat ayahnya sebagai sosok penghalang. Dan Absalom ini tidak main-main. Ia ini akan mencelakakan siapa saja yang menghalangi dirinya. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Ia pun memilih untuk menghindar, dan ia ini memohon pertolongan Tuhan. Tentu saja ini adalah hal yang sulit. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikannya. Sungguh kita bersama bisa melihat bahwa sikap atau pilihan Daud adalah sikap yang bijak sebagai pengikut Tuhan yang setia. Dan ini menunjukkan bahwa dirinya senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Ayat 4, kita bisa melihat bagian penting doa yang dilakukan oleh Daud. Ia berseru kepada Tuhan dan ia mengatakan, "Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku." Ini sungguh bagian penting dari doa yang dipanjatkan oleh Daud kepada Tuhan. Allah pun mendengarkan doa Daud, dan Allah melepaskan Daud dari bahaya yang besar. Allah melepaskan Daud dari kematian yang mengintai dirinya. Daud pun menceritakan bagaimana keadaan batinnya yang sungguh sangat tertekan, yang sangat tersiksa, mengalami keresahan dan kegelisahan. Tetapi kemudian ia merasakan betapa besar perlindungan Allah terhadap dirinya. Daud pun terlepas dari maut. Ia terluput dari bahaya besar. Betapa Allah pengasih, betapa Allah senantiasa adil tindakannya. Ia berpihak pada yang lemah dan tak berdaya. Ia memelihara orang yang sederhana dan orang yang berserah serta berseru kepada namanya. Mereka ini diselamatkannya. Dan akibatnya apa? Maka hati Daud itu kembali memperoleh ketenangan. Sungguh ia mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, hari ini kita menghadapi situasi yang sama. Sedikit banyak, pasti di antara kita mengalami resah, mengalami gelisah. Itu ada di dalam hati kita ketika kita bersama-sama menghadapi, merasakan akibat dari wabah virus corona yang melanda bangsa kita ini. Lalu untuk mencegah penyebaran virus, kita pun harus tetap tinggal di rumah. Dan ini pun untuk sementara waktu. Kita harus menaati anjuran pemerintah supaya
supaya terputus yang namanya rantai penyebaran. Kita bekerja, kita belajar, kita beribadah di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita masing-masing. Di sisi lain, sedikit banyak hal ini pun juga berimbas pada perekonomian kita. Misalnya warung makanan kita menjadi agak sepi dibandingkan dengan biasanya. Berimbas pada rasa rindu kita. Kita belum bisa bertemu, memeluk anak-anak kita yang studi ataupun bekerja di luar kota. Karena yang ada di kota-kota besar pun mereka belum diperbolehkan pulang ke kampung halaman. Mungkin juga berimbas kepada rasa kangen kita akan suasana persekutuan, akan suasana pasiguran di tengah-tengah jemaat kita terkasih yang biasanya kita setiap hari Minggu. Lalu dalam seminggu kita bertemu dalam kebaktian keluarga, saat ini kita belum bisa melakukannya. Dan tentu juga ada rasa kangen yang belum bisa kita alami ketika kita hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, kita sementara waktu harus menjaga jarak. Kita belum bisa berdekatan satu dengan yang lain, merasakan kehangatan kasih paseduluran. Sedikit banyak tentu hati kita merasa nggak nyaman, merasa ada sesuatu yang hilang. Karena ya memang kita mengalami situasi yang membuat kita satu dengan yang lain secara fisik terbatas. Ada rasa yang kurang nyaman, ada rasa yang tidak enak di dalam diri kita masing-masing. Sedikit keresahan, sedikit kegelisahan pasti ada menyelimuti batin kita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, kalau kebaikan Tuhan itu menyertai kehidupan Daud, kita pun juga percaya bahwa kebaikan Tuhan itu juga pasti menyertai kita, melingkupi kita. Saat ini, ibarat Daud yang saat itu sedang diperhadapkan dengan situasi maut yang mengintai, kematian yang mengancam dirinya, kita pun juga demikian. Ada bahaya maut sedang mengintai kita. Lah bagaimana supaya kita ini bisa terluput? Ya mari kita tetap memperkuat kehidupan doa kita, dan kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Daud. Doa Daud di ayatnya yang keempat, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Kita percaya bahwa Tuhan pun juga akan meluputkan kita, asalkan juga kita barengi dengan usaha bijak yang kita lakukan bersama, yaitu tetap tinggal di rumah, mempererat kasih kita di tengah-tengah keluarga. Kita kan juga tetap bisa berkabar dengan saudara, dengan kerabat, dengan anggota keluarga kita melalui alat komunikasi yang saat ini juga canggih yang bisa kita lakukan bersama. Lewat handphone, kita bisa berkabar melalui WhatsApp, pesan singkat, bertelepon. Ini pun juga bisa kita lakukan bersama-sama, dan ini akan mengobati kerinduan kita dengan mereka. Ini adalah usaha yang bijak yang bisa kita lakukan bersama, supaya di dalam kehidupan kita saat ini kita tetap merasakan tenang, kita tetap bisa menjalin kedekatan dengan mereka yang jauh dengan kita, dan kita percaya bahwa resah atau gelisah yang saat ini sedang kita alami ini pun akan musnah. Kita percaya resah dan gelisah ini akan berlalu. Demikian juga ketika Tuhan mengizinkan wabah virus corona terjadi di tengah-tengah kita, kita percaya bahwa ini pun juga pasti akan berlalu sesuai dengan masa yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina, dan mari kita bersama-sama menyongsong penderitaan Tuhan, menyongsong kematian Tuhan melalui peristiwa Paskah yang akan kita rayakan bersama, dengan kita tetap tinggal di rumah kita masing-masing, menjalin keakraban, kehangatan dengan anggota keluarga kita, sembari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Di tengah derita pun Tuhan tetap bekerja.
Tuhan senantiasa menyatakan perlindungan dan kasih-Nya kepada kita yang senantiasa teguh berpengharapan kepada Dia. Resah dan gelisah berlalulah, Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai umat-Nya yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, sebagai umat-Nya yang senantiasa mengucap syukur dalam keadaan, kita haturkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada-Nya, dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 438. Kita memasukkan amplop syukur kita ini di dalam kotak yang telah kita sediakan masing-masing. 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjaga. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita berdoa bersama. Kami telah mendengar firman Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sama seperti Daud ketika ia mengalami keresahan, kegelisahan yang begitu hebat di dalam hatinya karena anaknya Absalom menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan darinya. Daud berseru kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku." Ini juga menjadi doa kami di tengah virus corona yang menyebar. Tuhan, luputkanlah kiranya kami. Tetapi Engkau juga memanggil kami untuk melakukan usaha yang bijak. Kami tetap tinggal di rumah kami masing-masing, melakukan pekerjaan, peribadahan, studi dari tempat tinggal kami bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing. Oleh karenanya ya Tuhan, doa dan usaha bijak yang kami lakukan, kami percaya ini pun diberkati Tuhan, menjadi sarana untuk kami semua juga mendapatkan perlindungan dari Tuhan, terluput dari bahaya maut, bahaya kematian yang mengancam kami. Kiranya keresahan, kegelisahan yang sedikit banyak kami alami, kami percaya kami bisa mengelolanya. Ini berlalulah sehingga oleh Tuhan digantikan dengan ketenangan dan jiwa kami karena merasakan ketenangan yang dari Tuhan. Karena kami sebagai orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, maka kami menjalani kehidupan sehari-hari pun tetap berpengharapan. Kami percaya sesuai dengan kehendak Tuhan, segala sesuatu ini akan berlalu. Pandemi ini juga akan berlalu sesuai ketetapan dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan memulihkan kami semua, kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami, kiranya Tuhan menyembuhkan kami semua, menyembuhkan kami bangsa Indonesia ini dari segala macam
penyakit yang saat ini sedang kami alami, sedang mengintai kami. Kami juga di tengah-tengah rasa yang membuat kami harus mengalami kegelisahan. Kami tetap mengucap syukur. Ini ungkapan syukur kami, persembahan kami. Terimalah, sucikanlah sehingga persembahan ini diberkati Tuhan juga untuk menopang pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu di tengah-tengah dunia. Kami bersama-sama juga menyambut masa penderitaan dan kesengsaraan Tuhan, kematian Tuhan. Rangkaian Paskah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Ini pun kami percaya diberkati Tuhan, sehingga melalui peristiwa kebaktian Paskah yang akan kami lakukan di rumah kami masing-masing tidak akan mengurangi makna dalam kami menghayati Paskah Tuhan, dalam kami menghayati kebangkitan Tuhan, dalam kami menghayati sengsara Tuhan. Kiranya iman kami senantiasa teguh, iman kami semakin kuat, dan kami menjadi pribadi yang dimampukan menjalani kehidupan ini dengan tetap berpengharapan penuh kepada Kristus. Kami percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa melindungi kami semua dan memulihkan kami semua. Ini doa kami dan ini ungkapan syukur kami di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi di ibadah keluarga selanjutnya, di ibadah minggu selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam semangat sehat. Amin.